Cahaya sonar hanya menunjukkan kehampaan total. Di kedalaman laut lepas tahun 1948, sebuah kapal selam militer berbobot ribuan ton seolah terhapus dari peta dunia tanpa meninggalkan satupun gelembung udara ke permukaan. Kita tidak bicara tentang kapal yang meledak atau hancur karena torpedo musuh. Kita bicara tentang penguapan massa fisik yang melanggar hukum gravitasi dan navigasi laut. Selamat datang di ruang gelap arsip yang belum pernah tersentuh cahaya publik. Bayangkan sebuah kru yang terdiri dari 42 pelaut terlatih, orang-orang dengan disiplin baja, yang mendadak kehilangan kontak radio tepat pada pukul 3:14 pagi di koordinat yang seharusnya hanya berisi air tenang dan kegelapan abadi. Ketika kapal penyelamat tiba 10 jam kemudian, mereka tidak menemukan puing, tidak menemukan tumpahan minyak, bahkan tidak ada satu helai pun perlengkapan seragam yang mengambang. Lautan itu seolah-olah menjadi tembok padat yang menelan segalanya. Investigasi Angkatan Laut saat itu mencatat sesuatu yang janggal dalam logbook mereka. Jarum kompas yang berputar liar searah jarum jam selama 3 menit sebelum sinyal hilang. Banyak yang menyebut ini sebagai anomali magnetik, namun mereka yang berada di ruang kendali tahu itu bukan sekadar gangguan listrik. Itu adalah sinyal bahwa ada sesuatu di bawah sana, sesuatu yang lebih besar dari kapal selam itu sendiri. Selama dekade berikutnya, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kapal I-77 ini diklasifikasikan sebagai top secret. Bukan karena mereka takut akan ancaman musuh negara, tetapi karena mereka takut akan apa yang mungkin ditemukan jika orang sipil mulai bertanya-tanya tentang apa yang ada di dasar palung laut tersebut. Kita kembali ke tahun 1948, masa di mana teknologi sonar masih dianggap sebagai keajaiban modern, namun sekaligus menjadi mimpi buruk bagi para kapten kapal yang merasa diawasi dari balik layar radar. Saat itu, I-77 sedang menjalankan misi pemetaan dasar laut yang rutin. Namun, tiba-tiba saja, seluruh frekuensi komunikasi dipenuhi dengan distorsi suara statis yang terdengar seperti deru napas manusia dalam frekuensi rendah. Kapten kapal sempat melaporkan adanya objek logam raksasa yang bergerak di bawah mereka dengan kecepatan yang mustahil yang tidak mungkin dicapai oleh kapal selam manapun pada era itu. Apakah itu mesin buatan manusia? Ataukah sesuatu yang sudah lama bersemayam di kedalaman yang belum pernah terjamah oleh cahaya matahari sejak zaman purbakala? Yang lebih mencengangkan, investigasi internal yang baru terungkap puluhan tahun kemudian menunjukkan bahwa catatan logbook resmi telah dipalsukan. Tanggal kematian kru diubah, lokasi ditemukannya, puing yang sebenarnya tidak pernah ditemukan diklaim berada di wilayah perairan yang sama sekali berbeda. Mengapa pemerintah harus berbohong tentang hilangnya 42 nyawa? Jawabannya terletak pada apa yang ditemukan oleh tim pencari rahasia pada tahun 1952. 4 tahun setelah kejadian, mereka kembali ke koordinat tersebut. Mereka menemukan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara sains. Dasar laut di titik itu tidak lagi memiliki bentuk alami. Batuan sedimen telah tersusun rapi membentuk pola geometris yang presisi, seolah-olah seseorang atau sesuatu telah melakukan konstruksi besar-besaran di bawah tekanan ribuan ton air. Tidak ada jejak kapal I-77, namun ada bekas goresan panjang di permukaan dasar laut yang panjangnya mencapai 2 km, seolah-olah ada sesuatu yang diseret dengan kekuatan yang sanggup merobek kerak bumi. Kita harus bertanya, apakah I-77 benar-benar hilang karena kecelakaan? Atau mereka menjadi saksi dari sesuatu yang tidak boleh diketahui oleh manusia? Kasus ini bukan sekadar hilangnya sebuah kapal. Ini adalah tentang penemuan yang disembunyikan. Bayangkan Anda sedang duduk di kursi kapten, melihat radar yang seharusnya kosong menunjukkan ribuan titik kecil yang bergerak menuju kapal Anda. Kepanikan bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah realitas yang tak terelakkan. Kru kapal I-77 mungkin menyadari bahwa mereka telah melintasi perbatasan yang tidak terlihat,
sebuah no man's land di kedalaman laut yang menyimpan rahasia tentang asal-usul teknologi yang tidak seharusnya ada di tangan manusia tahun 1948. Semakin kita menggali arsip-arsip tua ini, semakin jelas bahwa dunia yang kita tinggali hanyalah sebuah kulit terluar dari kenyataan yang jauh lebih gelap dan lebih rumit. Pemerintah mencoba mengubur kasus ini di bawah tumpukan kertas yang membusuk, namun jejak-jejak digital dari laporan saksi mata yang selamat dari kapal pendamping, yang kemudian dipaksa tutup mulut, tetap tersisa sebagai saksi bisu. Mereka bercerita tentang cahaya biru yang keluar dari dalam air, cahaya yang begitu terang hingga membutakan mata siapapun yang melihatnya. Cahaya itu bukan berasal dari lampu sorot, bukan juga dari ledakan bahan bakar. Itu adalah cahaya dari dimensi lain, atau mungkin dari peradaban yang memilih untuk tidak menampakkan diri. Saat Anda berpikir bahwa lautan adalah tempat yang bisa kita taklukkan, ingatlah bahwa kita baru mengeksplorasi kurang dari 5% dari seluruh samudra di planet ini. Sisanya, 95%, adalah wilayah asing yang penuh dengan teka-teki yang belum terpecahkan. Dan di tengah-tengah kegelapan itu, di balik tekanan yang sanggup meremukkan bajajah kapal selam terkuat sekalipun, ada ribuan misteri yang masih menunggu untuk ditemukan. Termasuk alasan kenapa kapal selam Etyutyprucucu tidak pernah kembali ke permukaan, dan fakta bahwa setiap kali kita mencoba mendekati kebenaran, seseorang di balik layar selalu berusaha menutup akses kita ke sana, dan alasan gila itulah yang membuat